Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AI with Jazz dari kelas D akan mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini kami mengangkat kasus identifikasi penyakit tertentu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nuzula Ramadhani dengan NPM 217006098. Yang kedua ada Ilham Bisma Akbar Maulana dengan NPM 217006504. Yang ketiga ada Muhammad Irfan Pangwangun dengan NPM 217006506. Dan yang keempat ada Nabantori Karyanto dengan NPM 217006507. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aradia, STMT. Daftar isi atau table of contents dari tugas kami, yang pertama ada introducing slide, yaitu perkenalan anggota yang telah saya paparkan di slide awal tadi. Lalu yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja tools, yang ketiga ada instalasi tools, yang keempat ada deskripsi persoalan kasus, yang kelima ada deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang keenam ada penerapan kasus menggunakan tools. Turunan dari table of contents yang akan kami presentasikan ini yaitu yang pertama ada pengenalan lingkungan kerja tools yang berisi pengenalan Java, Eclipse, dan Jest. Lalu yang kedua ada instalasi tools yang berisi instalasi Java Development Kit, instalasi Eclipse, dan instalasi Jest. Yang ketiga ada deskripsi persoalan kasus yang akan berisi penjelasan kasus identifikasi penyakit tertentu. Yang keempat ada deskripsi solusi penyelesaian kasus, yaitu pemaparan solusi penyelesaian dari kasus identifikasi penyakit tertentu. Lalu yang terakhir ada penerapan kasus menggunakan tools yang berupa demonstrasi aplikasi. Selanjutnya, pengenalan lingkungan kerja tools yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini kami menggunakan 3 tools, yaitu Java, Eclipse, dan Jest. Java, yaitu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari aplikasi desktop hingga perangkat lunak server dan aplikasi mobile. Lalu selanjutnya ada Eclipse. Eclipse merupakan sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Eclipse menyediakan lingkungan terpadu yang memungkinkan pengembang untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode program mereka. IDE ini terkenal karena kemampuannya untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman dan proyek pengembangan perangkat lunak. Lalu tools yang ketiga yaitu ada Jest. Jest merupakan sistem pakar yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk menirukan kecerdasan manusia dalam membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Jest memungkinkan pengembang untuk membangun dan mengelola sistem pakar dengan menggunakan Java. Lalu selanjutnya ada instalasi tools yang akan dipaparkan oleh rekan saya Ilham Bisma Maulana. Kepada Ilham Bisma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan instalasi tools. Yang pertama, instalasi Java terlebih dahulu. Buka browser. Nah, lalu klik link berikut ini. Pilih yang Java SE JDK, pilih sesuai versi yang akan digunakan, dan sesuaikan OS. Lalu lakukan instalasi. Nah, selanjutnya cek di CMD dengan perintah Java min version, dan sudah bisa dilihat Java sudah terinstall di komputer. Nah, selanjutnya melakukan instalasi Eclipse. Nah, berikut ini link downloadnya. Buka browser, lalu copy paste, pilih yang Eclipse standar, sesuaikan dengan OS yang digunakan. Selanjutnya instalasi Jest. Berikut linknya. Di sini pilih yang jest70b7.zip. Nah, lalu ekstrak file Eclipse dan Jest yang di-download tadi. Lalu buka folder Eclipse dan Jest-nya. Nah, pada folder Jest terdapat folder Eclipse. Nah, terdapat 5 file. Nah, semuanya itu diekstrak sehingga muncul ada folder baru yang bernama Peter dan Plugins. Lalu udah folder tersebut di copy paste ke folder Eclipse yang di-download tadi. Lalu buka klik icon .exe. Nah, lalu pilih fitur menu help. Nah, di sana ada about Eclipse dan Jest bisa dilihat sudah terinstall pada Eclipse terpasang.
Nah, selanjutnya ada contoh programnya. Nah, jalankan aplikasi Eclipse-nya, lalu klik menu File, klik New, dan Java Project. Nah, masukkan nama project project nama, yaitu di sana contoh program. Untuk pengaturannya sesuai default saja, lalu klik Finish. Selanjutnya, tekan tombol panah yang di contoh programnya, lalu klik kanan pada JRS System Library, pilih build path, lalu pilih lagi configure build path. Nah, nah di sana pilih add external just, lalu pilih gesture, lalu pilih open dan OK. Selanjutnya pilih src, klik kanan, pilih new, lalu pilih file. Nah, lalu masukkan file namanya dengan format ekstensi .clv. Lalu klik finish. Selanjutnya buat program dengan nama programnya printout. Kami mahasiswa Universitas Siliwangi dan bisa lalu uh, run program tersebut. Nah, di sana terdapat outputnya dari program yang tersebut. Mungkin sekian penjelasan instalasi dan contoh programnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham Bisma atas pemaparannya. Lalu selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus dan solusi penyelesaian yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya, yaitu Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator tentang persilakan saya untuk berpresentasi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi persoalan kasus. Jadi persoalan kasus yang kelompok kami analisis atau identifikasi adalah identifikasi penyakit tertentu. Jadi masih terdapat banyak orang yang belum memahami suatu penyakit tertentu, atau masih sedikit masyarakat yang belum mengetahui kondisi pribadi. Situasi ini mengindikasikan bahwa orang-orang masih belum mengenal dan memahami betul tentang penyakit tertentu. Maka dari itu, agar semua orang lebih mengetahui tentang penyakit tertentu, diperlukan ilmu dari para ahli atau pakar kesehatan untuk memberi penjelasan. Jadi, kami pun memberikan solusi penyelesaian dengan ilmu dari pakar kesehatan itu, yaitu dengan adanya kecerdasan buatan dari sistem pakar atau expert system itu sendiri. Jadi dengan sistem ini, orang-orang akan diberitahu oleh sistem tentang penyakit tertentu tersebut agar orang-orang lebih memahami dan mengetahui tentang penyakit itu. Cara kerjanya yaitu pengguna memberikan informasi tentang gejala yang dialami kepada sistem, lalu sistem akan mengidentifikasi dan melakukan diagnosa dari informasi yang telah diperoleh, dan terakhir sistem akan memberitahu pengguna tentang penjelasan penyakit tersebut dan solusinya. Sekian dari saya, baikkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan Pangwangun atas pemaparannya mengenai persoalan kasus beserta solusi penyelesaiannya. Lalu yang terakhir ada penerapan kasus menggunakan tools yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Naban Torik Arianto berupa demonstrasi aplikasi. Kepada Naban Torik Arianto, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mensilakan saya untuk menjelaskan. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan program aplikasi yang kami buat mengenai diagnosis sebuah penyakit tertentu.
Nah, di bawah, di bagian kiri, merupakan file CLP yang isinya merupakan rules-rules untuk program JES tersebut atau Java Export System Cell. Nah, yang sebelah kanannya adalah dat atau folder, mohon maaf, file dat yang isinya yaitu sebuah node-node. Jadi yang menghubungkan node-node dari awal sampai akhir, sampai menjelang hasil. Nah, mungkin di sini dapat dilihat, di sini bikin dulu nodenya. Terus ke sini setiap rules inisialisasi 1, 2, pertanyaan node keputusan, dan masih banyak lagi sih panjang. Kita langsung aja dicoba di run. Nah, kita coba input terlebih dahulu. Y. Dan kita akan semua isinya semuanya ya aja ya. Ini ya atau tidak sebenarnya. Nah, nanti hasil akhirnya, maka berdasarkan gejala yang Anda sampaikan, diagnosisnya adalah muntaber. Nah, ini tuh keterhubungan antar node yang ada di folder, mohon maaf, di file dat. Nah, di file dat itu kan ada node, jadi setiap node di sini kalau jawab ya, 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 sampai semuanya terus, ini tuh pertanyaannya juga bakal berubah lumayan, gimana ya, ini soalnya banyak cabangnya. Jadi kalau tidak bakal menghasilkan jawaban yang berbeda. Nah, misalnya kalau di akhir jawabannya benar, kita jawab ya. Nah, maka apa gejala lain? Maka akan ditanyakan apa ada gejala lain dari muntaber. Misalnya apa ya? Demam aja lah. Dan nanti bakal diinput ke dalam. Nah, kalau di sini tuh ada proses looping, bisa dijawab tidak, bisa dijawab ya. Tapi kalau misalkan dijawab ya, maka kita balik lagi ke atas. Nah, kita akan coba kalau kan sebelumnya itu dijawabnya ya, 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 semuanya ya. Dan kalau kita jawab ya di sini, misalnya nggak enak badan, tidak, ya lagi. Nah, maka jawabannya jadi seperti ini. Sebenarnya bisa dilihat di sini, jawabannya itu udah disediakan. Nah, dari sini tuh node jawaban, di sini tuh udah dipisah, node jawab semuanya di sini. Nah, jawabannya itu jadi ada influenza atau flu, demam berdarah atau DBD, luka ringan dan berat, tifus, muntaber, sama kelelahan. Sedangkan untuk pertanyaannya dari sini, dari mana ya? Dari sini sampai sini. Ini merupakan node-node yang dari tahap awal, yaitu yang namanya tipe keputusan. Dan kalau yang di bawah ada tipe jawaban. Jadi dipisahkan. Jadi hasil akhir yang di bawah final step-nya yaitu tipe jawaban. Nah, kalau di sini, misalkan apakah kita, apa sih, apakah diagnosa saya benar? Yang kata AI bilang, kalau kita jawab tidak, nah, maka dia akan menanyakan apakah harus apa penyakitnya, misalnya luka doang. Nah, nanti ini tuh diganti jadi penyakit baru. Jadi nama penyakit barunya itu luka. Nah, kalau jawab ya, ya. Nah, maka dia akan diganti. Saya contohkan ulang. Coba lagi ya. Nah, misalkan kita di sini jawab ya, bakal nurut yang di atas. Ya, tidak, ya, ya. Tuh. Ini berubah, jawabannya berubah. Diagnosisnya adalah luka. Jadi gimana ya? Jadi ada semacam perubahan dari penyimpanannya. Soalnya di sini ada, nah, bukan proses penyakit baru. Nah, ada di sini nih. Mana ya? Nah, ini ada rules yaitu replace node jawaban.
Jadi kita bisa ganti kalau salah misalnya. Kalau yang dikatakan AI itu salah, kita juga bisa menggantinya. Nah, kalau misalkan apakah diagnosa saya benar dijawabnya tidak. Nah, itu juga bisa diulang lagi sih. Salah. Nah, ya. Misalnya kita coba lagi tidak, maka ini akan berakhir. Sedangkan sebenarnya ada yang lain. Misalkan kalau di awal, apakah Anda ingin saya membantu mendiagnosa pasien? Kalau kita jawab tidak langsung, nah sebenarnya kita itu di sini tuh rencananya kita bakal bisa input penyakit baru. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya udah bikin juga rules-nya di bawah, yaitu namanya proses penyakit baru. Tapi masih tidak sempat untuk dilaksanakan, jadi kita lanjutan Y node nil sama T node nil. Sebenarnya kalau untuk persambungan nodenya itu kan ada Y node gejala sama Y node. Nah, untuk menjelaskan ini tuh kalau untuk menyambungkannya kan misalnya ini nama nodenya root, kalau kita jawab Y maka ke gejala P00 ke sini. Nah, kalau jawabnya T maka T node. Nah, dia akan nyambung ke node yang namanya gejala, berarti ke sini. Sebenarnya untuk keterhubungan node-node biasanya dibuat di file dengan format .dat. Sedangkan si LV-nya yaitu isinya semuanya rules rules dari program Jest. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabantorik Arianto. Eh, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.